lubang di beberapa titik jalan raya yang menganga besar di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Hal ini menjadi penyebab banyaknya kecelakaan bagi pengendara motor yang melintas. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa memberikan sanksi administratif kepada Bupati Jember berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan selama 6 bulan. Penjatuhan sanksi karena dinilai terlambat memproses pembentukan Raperda Kabupaten Jember tentang APBD Jember tahun anggaran 2020. Bupati dinilai menghambat pembahasan APBD Jember tahun 2020. Kabupaten Jember selalu terlambat dalam pengesahan Perda APBD dan setiap tahun berulang. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur memberikan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemkab Jember tahun 2019. Hasilnya BPK memberikan penilaian tidak menyatakan pendapat atau disclaimer of opinion. Penilaian ini merupakan yang terburuk dari 4 penilaian yang dikeluarkan oleh BPK. 2021 Pergantian pemimpin baru membawa angin segar bagi Kabupaten Jember. Saudara Hendi Siswanto dan Saudara Muhammad Balia Firjaun Barlawan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Jember. Melalui aksi nyata, sinergi, kolaborasi, dan akselerasi, banyak prestasi telah diraih pemerintah Kabupaten Jember. Di bidang pendidikan, kenaikan honor 100% dan pemberian SK untuk GTT dan PTT. 2.500 beasiswa mahasiswa, 1.200 BPP DGS, 1.031 BOS SD negeri dan swasta, 331 BOS SMP negeri dan swasta, 1.618 BOP PAUD, 34 pembangunan perpustakaan SD, 26 pembangunan ruang UKS SD, 13 pembangunan lab komputer SD, 19 rehab bangunan kelas SD, dan 9 rehab bangunan kelas SMP. Di bidang infrastruktur, perbaikan jalan kabupaten sepanjang 275,614 km, pembangunan 170 ruas jalan lingkungan di 31 kecamatan, perbaikan saluran irigasi sepanjang 11.000 meter, perbaikan 4 bendungan, pembangunan 16 SPAM, dan perluasan 22 SPAM atau PAMSIMAS, 33 MCK umum di Ponpes dan Masjid. Di bidang pariwisata, MOU kerjasama pengembangan pariwisata Jember dengan Poltekpar Lombok, Deklarasi Jember Kota Cerutu Indonesia, meraih juara pertama Fifth Mandiri Batik Fashion Fair 2021, meraih juara di ajang pameran KTNA Agro Expo 2021, meraih juara umum dalam Apkasi Otonomi Expo 2021, Deklarasi Jember Kota Kopi Robusta Terbaik se-Indonesia, dan Linkrafin juara lomba karya anak komunitas Kemenparekraf. Di bidang sosial, 1.000 jam sostek untuk RT/RW, 1.000 bansos kepada UMKM, 1.000 bantuan kursi roda, 1.000 bantuan alat bantu dengar. Kabupaten Jember meraih Paritrana Award, mendapatkan penghargaan Percepatan Pembangunan Desa 2021 dan penghargaan Bupati Peduli Disabilitas Jember. Di bidang Adminduk, Siap Jember atau Sistem Informasi Administrasi Penduduk Jember, aplikasi SIP, Sistem Informasi Pengaduan, Sistem Lahbako, layanan harian buat administrasi kependudukan orang Jember hingga level kecamatan dan desa, dan 14 PKS, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan. Di bidang kesehatan, armada atau mobil khusus pendukung peningkatan promosi kesehatan, target pelaksanaan vaksinasi, penguatan pengendalian dan pengawasan, serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan, pemenuhan kebutuhan dan pendayagunaan SDM kesehatan untuk UKP dan UKM. Terselesaikannya penyiapan perumusan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan, dan terpenuhinya pengelolaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan. Di bidang birokrasi, perekrutan 4.328 ASN dan P3K, penetapan Perda APBD 2022, dan pemberian TPP untuk pegawai Pemkab. Di bidang hukum, penerbitan 32 Perda, penerbitan 983 Perbuk, penerbitan 5.474 peraturan atau keputusan Bupati, penerbitan 104 KTUN, inventarisasi tanah pesisir, dan MOU Pemkab dengan Kemenak dan OBH untuk pelaksanaan putusan perlindungan hak perempuan dan anak.
Di bidang pertanian, ekspor 2.000 ton jagung ke Kabupaten Blitar, pembagian 617 unit Alsintan, pembagian 1.240 ton pupuk NPK non-subsidi, pembagian 170.000 benih kopi, sekolah lapangan dan pemasaran hasil kopi di Kecamatan Tanggul, Panti, Sumber Jambi, dan Silo, sekolah lapangan budidaya tanaman pangan kepada 28 gapoktan. Kesejahteraan masyarakat, 11.540 bansos dan jam sostek untuk guru ngaji, 119 bansos untuk hufadz 30 juz, 459 bansos untuk pembantu pegawai pencatat nikah atau P3N, hibah untuk 25 pondok pesantren, hibah untuk 14 masjid, hibah untuk 8 musola, hibah Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Jember, hibah Dewan Masjid Indonesia DMI Kabupaten Jember, hibah Ikatan Seni Hadrah Indonesia Ishari Kabupaten Jember, hibah Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember. Efektif bekerja pada 3 Maret 2021 sampai saat ini, Bupati Hendy Siswanto dan Wakil Bupati Muhammad Balia Firjaun Barlaman memimpin Kabupaten Jember dengan kondisi awal tidak memiliki APBD, opini disclaimer, infrastruktur yang tidak baik, sehingga mendapat predikat jeglongan sewu. GTT dan PTT serta ASN Pemkab tidak digaji beberapa bulan, perangkat desa tenaga kesehatan tidak digaji selama 5 bulan, tidak adanya kuota CPNS. Banyaknya hutang pada instansi di luar pemerintahan seperti PLN, Telkom, dan lain-lain, terputusnya penerbangan Jember-Surabaya, jumlah karyawan yang kurang 8.000 orang, kondisi sarana prasarana seperti alun-alun, kawasan olahraga, JSG, Noto Hadinegoro tidak di-maintenance sehingga mengakibatkan biaya perawatan yang tinggi di akhir. Sedangkan kondisi sekarang, penambahan CPNS dan P3K dan kesehatan yang jumlahnya 4.300 orang, terbayarnya hutang Pemkab terhadap ASN guru, GTT, PTT, dan perangkat desa, terbayarnya hutang gaji tahun 2020 dan 2021, terbayarnya hutang BBM, listrik, serta internet, terbayarnya hutang BPJS Kesehatan, dan terbitnya insentif nakes, terbitnya kebijakan RT/RW, tukang parkir, pasukan kuning, posyandu, dan lain-lain yang diberikan jam sostek. MOU dengan beberapa kabupaten seperti Blitar, Badung, dan selanjutnya Lumajang, terkait komoditas pertanian, pariwisata, dan bahan material. MOU dengan beberapa universitas seperti Poltek Parlombok, UNED, Unmul, dan Poltek Jember. Menerbitkan sertifikat aset pemerintah 219 dan ribuan sertifikat PTSL. 12.500 guru ngaji digaji, kembalinya akses penerbangan Surabaya, Jember, dan sebaliknya. Birokrasi pejabat awal hanya kurang lebih 400 orang, yang seharusnya berjumlah 1.014 orang, dan sekarang sudah terpenuhi 900 pejabat sehingga birokrasi lancar. Penempatan guru-guru GTT dan PTT dengan penyesuaian sesuai dengan tempat tinggalnya. Bahwa selama 2021 ini kami di lembaga legislatif ini melihat bahwa Bupati terpilih yaitu Bapak Insinyur Haji Hendy Siswanto ini memiliki kepekaan dan juga komunikasi politik yang baik dengan DPRD. Beliau tidak anti kritik ya, dan satu hal yang masih diingat oleh DPRD adalah ketika pembahasan APBD, waktu itu APBD 2021, beliau sendiri, Bupati hadir sendiri, hadir ke rapat-rapat dengan Badan Anggaran untuk memastikan bahwa pembahasan APBD Kabupaten Jember 2021 berjalan dengan lancar. Haji Hendy Siswanto Paneka kelahiran Jember. Kiswaton Paneka kelahiran Jember. Kecil pada orang Jember lah. Kecil mau pada orang Jember Paneka bisa bangun sampai Cisa. Ini kada guna Bapak Hendy Siswanto.
daripada Pak Ketis bangunan-bangunan ni ke benih kuning kota. Karena orang dua panika ampun sepakat pada orang Jember bolan Ketis pernah Pak Ketisa. Yang pertama untuk tingkat. Jadi kalau untuk tingkat sudah kembali ke tempatnya lah istilahnya. Jadi memang kembali ke Dinas Pendidikan yang semula ke BKSDM kalau tidak salah. Ya bergelombang itu, berlubang-lubang kan banyak sepeda yang jatuh. Kalau banyak yang jatuh, pokoknya jangan banyak yang jatuh lah. Kalau sekarang kan enak wisan. Selama ini yang kami rasakan sebagai seorang jurnalis bahwa Pak Bupati sudah cukup terbuka kepada kami. Pengalaman saya sendiri memang beberapa kali ketika kami butuh konfirmasi atau segala macam, Pak Bupati cukup memberikan banyak ruang kepada kami. Alhamdulillah untuk Pemkab Jember, untuk kali ini di pemerintahan Bapak Hendy sudah membuka kesempatan buat kami seniman tari untuk berperan di setiap kegiatan-kegiatan formal yang ada di Kabupaten Jember. Terima kasih Pak Bupati, jalannya sudah bagus. Terima kasih kepada Bapak Bupati Haji Hendy Siswanto telah menyalurkan aspirasi masyarakat untuk membenahi Jember menjadi Jember yang lebih baik karena pengaspalan ini bukan hanya di daerah kota saja tapi sudah masuk ke pelosok desa. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Jember, khususnya Bupati Jember Bapak Hendy atas keterbukaan informasi yang selama ini telah diberikan kepada teman-teman media. Muka-muka terus habis Allah, orang dua panika tebu-tebu mulai pertama mungkin penerusan sampai bangunan-bangunan panika sampai ke Tisa. Ketika melolong Jember, mun bupati lain lah, benih orang Jember ngelak tengah, ngelak sekarang apa. Ketika makin bunyitan daripada Pak Ketisa. Semangat terus Bupati, mari ya kita sebagai kami ya dan juga Pak Bupati selaku penyelenggara pemerintahan yang ada di kabupaten ini, mari kita bersinergi. DPRD akan menyambut dengan tangan terbuka, asalkan itu semata-mata demi kemakmuran dan kemaslahatan masyarakat Jember yang sama-sama kita cintai ini. 2022 kini di depan mata. Mari bersama menyongsong tahun pembangunan dengan semangat kreatif, inovatif, dan produktif agar aksi sinergi berjalan optimal. Seluruh jajaran Pemkab Jember adalah pelayan masyarakat yang siap mengabdi untuk Jember keren hari ini. Jember, Jember, kota Jember, marilah kita bersatu. Wujudkan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, ikrar kita bersama. Jember, Jember, kota Jember, kita dibesarkan jadi orang kuat. Kami siap berkorban sepenuh jiwa raga, majulah Jember Jawa Timur. Mari bangkitkan semangat, jadikan Jember jujur bermartabat, makmur dan sejahtera, satu daerahku kota Jember. Jember, Jember, kota Jember, marilah kita bersatu. Bebaskan kemiskinan, belenggu penderitaan, majulah Jember Jawa Timur. Mari bangkitkan semangat, jadikan Jember jujur bermartabat, makmur dan sejahtera, satu daerahku kota Jember. Mari bangkitkan semangat, jadikan Jember jujur bermartabat, makmur dan sejahtera, satu daerahku kota Jember, satu jiwaku kota Jember, satu semangatku kota Jember.